Allah Ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqalladzim marsadasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, keberkahannya dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para senior kami, para pejabat kami, baik yang di KBRI maupun saudara-saudara kami yang di UMI Wellington, yang selalu ngundang saya pakainya webinar. Padahal saya sangat senang kalau bisa bertatap muka daripada bertatap maya. Meskipun mudah-mudahan ini tidak mengurangi silaturahim kita. Justru tidak ada artinya kalau kita bertemu muka tapi tidak ketemu hati. Maka yang paling penting adalah sekarang ini mempersatukan hati kita, mempertemukan hati kita, itulah silaturahim. Allah melaknat orang-orang yang kumpul di satu tempat, ketemu fisik tapi nggak ketemu hati. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kelihatannya kamu kumpul bareng, tetapi hatimu pecah. Persaudaraan seperti ini kayak tukang judi. Tukang judi itu kompak dalam satu meja, tapi satu ingin bunuh yang lain. Dan yang dilaknat oleh Allah ada penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karena orang judi itu pengennya semuanya mati, tinggal dia hidup. Itu adalah persaudaraan politisi. Politisi itu walaupun satu KIB, satu koalisi, tapi nanti akan bertengkar untuk mencari konstituen. Makanya tidak ada orang yang berlayar di dua perahu. Pasti perahunya masing-masing dan cari penumpangnya masing-masing. Jangankan kok antar partai. Di dalam partai pun nanti akan berkompetisi. Karena dia akan cari. Maka alhamdulillah pengajian itu tidak isi dengan itu. Terutama dari UMI Wellington. Paling tidak inilah bentuk silaturahmi yang diharapkan Allah, karena dari silaturahim ini nanti akan berkah rezeki kita. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Gaji Anda boleh setiap bulan $500, oke, $5.000. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya selingkuh luar biasa, galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana gaji $5.000 tapi keluarganya nggak tenang, dengan gaji $10.000 tapi keluarganya tenang, aman, damai, tentu pilih. Nah, itu bentuk keberkahan. Dan silaturahmi mengundang keberkahan, satu. Kedua, dipanjangkan usia. Mohon maaf Bapak Ibu saudaraku saya semuanya, usia itu sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan, jodoh ditentukan, tetapi masih menggantung di langit. Karena itu masih namanya mu'alak. Kapan-kapan kalau waktunya panjang, kita bicara tentang ada takdir yang mu'alak, takdir yang masih menggantung di langit, masih digenggam malaikat. Itu belum turun ke bumi. Jadi masih bisa dirubah dengan doa, dengan ikhtiar, dengan silaturahmi seperti ini, dengan sedekah. Sedekah, doa, silaturahmi, ini bagian untuk mengubah semua takdir yang belum jatuh ke bumi. Takdir itu ada dua, ada takdir yang ghairu mughayyarat, yang predestination, yang no choice, yang herediter, yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Misalnya, mohon maaf, hostnya siapa namanya? Pak Nador itu jadi laki-laki atau jadi perempuan itu bukan pilihan. Pak Nador ya? Ya betul, Nador. Ya, Pak Nador kok orang tuanya siapa itu nggak bisa milih. Karena kalau boleh milih, Pak Nador pilih jadi anaknya Pak Jokowi sekarang jadi wali kota di Solo. Atau kalau boleh milih, Pak Nador pilih Mas Nador pilih jadi anaknya SBY sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Nador anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Pak Nador. Tetapi itu bukan pilihan maksud saya. Anda lahirnya di Bantul, Sentul, Brosot, Congot, Jakarta, Jogja, Sragen, Klaten, tidak bisa memilih. Itulah takdir yang ghairu mughayyarat.
Tapi ada takdir yang mughayyarah, takdir yang masih kita bisa usahakan. Rezeki itu ditentukan, tapi masih bisa kita jemput. Perlu ikhtiar kita, perlu silaturahmi. Ini nanti akan berkah. Nah, maka di antara silaturahmi ini nanti akan berkah rezeki, dipanjangkan usia. Bertambah erat persaudaraan, menambah ilmu. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu nanti menjadi syarat diterimanya amal. Mas Nador itu rajin banget, luar biasa. Oh, saking rajinnya jam 7 pagi sudah duhur. Wah, jam 10 pagi sudah asar. Rajin banget itu, luar biasa. Itu. Bahkan tahajud itu sehari 5 kali. Pagi tahajud, siang tahajud, sore sedikit sudah tahajud. Nggak diterima karena nggak bersesuaian dengan ilmu. Maka al-ilmu imamul amal. Silaturahmi ini akan memperpanjang usia kita, menambah ilmu kita, karena Rasulullah bersabda, wa ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fidin. Teman-teman Wellington, kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi, salah satu orang yang akan dijadikan baik di hadapan Allah kalau dia paham agama. Maka hari ini kita belajar bersama, sharing untuk menambah pengetahuan agama supaya kita menjadi orang yang baik di mata Allah. Karena ternyata kebaikan itu bukan ditentukan oleh kekayaan, tetapi bagaimana dia paham dan mengamalkan agama ini. Maka tidak cukup kalau hanya bulanan. Pengajian di Wellington kok bulanan? Bulanan itu untuk wanita. Itu pun sudah nggak pernah dilakukan kalau sudah menopause. Ya, harus ditingkatkan mingguan. Ya, ngaji ilmu itu mingguan, apalagi di Wellington. Insya Allah itu cobaannya lebih berat daripada komunitas di Indonesia, apalagi di Arab Saudi. Maka kalau bisa ditingkatkan 2 mingguan supaya ini. Jadi Zoom begini ini supaya ada runtutan keilmuan, karena ilmu nanti bagian dari cara Allah meningkatkan derajat manusia di hadapan Allah. Ilmu ini penting, apalagi hari ini saya dimohon untuk bicara mengenai keluarga. Berkeluarga adalah kehidupan manusiawi. Ini poin pertama. Tolong dicatat baik-baik, berkeluarga ini kehidupan manusiawi. Artinya, orang kalau sudah nikah tidak berubah menjadi malaikat. Orang nikah tidak menjadi makhluk lain, tidak menjadi jin, tidak menjadi setan. Tetap jadi manusia. Karena dia jadi manusia, maka pasti ada kurang dan lebihnya. Suami yang diharapkan belum tentu harapan itu sama dengan kenyataan. Amlil insani matamana. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Maka penting bagi kita untuk dicatat bahwa tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Ini juga menunjukkan bahwa Allah punya kehendak. Ana urid, anta turid, wallahu yurid. Anda berkehendak, saya berkehendak, tapi di luar itu ada kehendak lain. Dulu saya senang dengan seorang wanita. Wanita itu juga senang dengan saya. Ternyata Allah menghendaki lain terhadap wanita itu, terhadap saya. Maka saya tidak sesuai dengan yang saya kehendaki dulu. Dan itulah menunjukkan bahwa Allah punya kuasa. Siapa orang itu? Namanya Siti Nurhalisah. Ya, gitu. Nah, dulu saya senang sama dia juga senang sama saya. Ternyata ada laki-laki duda yang lebih disenangi dia daripada saya. Nah, ternyata Allah tahu yang terbaik. Bayangkan kalau saya dapat Siti Nurhalisah, nggak lagi ketemu orang-orang di Wellington. Itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ini. Yang pengen jadi presiden banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masuk presidennya 20. Dari Anies, Ganjar, Erlangga, sampai Puan, sampai Prabowo, masa presidennya 8. Maka dari sisi ini, nanti Allah menghendaki apa yang dikehendaki tidak sesuai dengan kehendak kita. Satu. Kedua, untuk terjalinnya kehidupan. Karena kalau semua itu sesuai dengan yang dikehendaki, susah. Dulu, wanita yang senang dengan saya itu banyak sekali. Kalau semua tercapai, masuk istri saya 200. Untung yang tercapai cuma 1 mahasiswi saya yang sekarang ikut saya sekarang di sini. Jadi dari sisi ini sekali lagi tidak semua harapan sama dengan saya. Untuk itu bekal utama orang nikah itu ada 4. Tolong ditirukan 4 ini.
Kalau Anda ingin membangun keluarga, kesadaran yang dibangun pertama harus ada 4. Yaitu, tirukan saya, sabar, syukur, fikir, zikir. Ulang. Sabar, syukur, zikir, zikir. Sekali lagi. Sabar, syukur, zikir, zikir. Sabar, syukur, fikir, zikir itu penting. Kenapa harus sabar? Karena nanti tidak semua harapan sama dengan kenyataan. Maka kunci dari orang, mohon maaf, menikah ini membangun kesabaran. Dan kesabaran ini modal untuk bisa bertemu di dunia dan bertemu di akhirat. Bapak Ibu saudaraku yang di Umi Wellington semuanya, mohon maaf, besok syarat surgawi di mana dia bisa reuni. Tolong saya dibacakan surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Kenapa harus sabar? Terjemahnya saya nggak apa-apa. Itu Arabnya kelamaan. Iqra baru jilid 2 kan? Ya. Boleh yang peserta Zoom kalau bisa dibuka juga boleh. Bu Mbak Dewi, Pak Fahri, Altar, boleh Pak Elin, Ahmad. Ini kok Zoom-nya kok nggak ada yang on cam semuanya ini. Ini kalau mahasiswa saya kalau nggak on cam, itu kalau kuliah nggak saya hitung hadir. Karena sudah dosennya pakai dasi, itu mahasiswa kadang-kadang pakai daster. Ya. Ayo Mbak Nungki, Mbak Siti, Mas Agam, itu Mbak Indah, dibuka dong kamera biar saya tahu bahwa saya berhadapan dengan anak manusia. Ar-Ra'd, Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 23 dan 24. Udah dibaca itu dulu. Ayo Mas. Udah ketemu belum? Browsing sebentar. Ar-Ra'du, Ar-Ra'd 23 dan 24. Ini yang Zoom memang nggak bisa nyalain kamera ya? Kalau kameranya dinyalain lebih bagus lagi nih. Supaya ada Yang 23 Ustaz ya. 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma 'uqbad. Ya, terjemahnya? Terjemahnya bahasa Inggris. Yuk, terjemahannya? Yaitu surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ayat 24, malaikat itu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya. Di situ salamun alaikum bima sabartum. Jadi nanti ada orang yang ketemu di dunia dan reuni di surga. Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan bapak ibunya, simbahnya, mbah buyut, mbah canggah, mbah wareng, udek-udek, tebok posok, gantung siwur, jaran mati, sak nenek moyangnya semuanya. Jadi ada reuni keluarga di surga. Bima sabartum, karena kesabaran mereka. Maka kunci utama keluarga yang nanti bertemu di surga adalah keluarga yang membangun kesabaran. Tapi sabar dalam Islam bukan sabar sebagaimana orang Jawa. Orang Jawa itu orang Indonesia, sabar artinya tidak marah. Oh, kamu kok gonta-ganti pasangan nanti bapakmu nggak marah? Enggak, bapakku ini sabar. Itu bukan sabar. Mosok tiap malam itu ganti pasangan itu. Oh, bapakmu nggak marah? Enggak apa-apa, bapak saya itu sabar. Itu. Sabar dalam Islam ada 3. 1, sabar karena apapun yang Allah tentukan kita menerimanya, kita ridho. 2, sabar adalah dalam ketaatan. Kalau yang pertama adalah Nabi Ayub, kesabarannya Nabi Ayub dalam keadaan sakit apapun, rezekinya luar biasa, dia mengalami krisis begitu rupa, tapi tetap sabar untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kesabaran yaitu tetap taat, yaitu kaitannya dengan Nabi Ibrahim.
lama nggak punya anak, tetap beribadah. Begitu hamil, suruh ninggal anaknya, suruh ninggal istrinya. Istrinya sabar, ditinggal suaminya bukan sehari 2 hari, 13 tahun. Untung yang jadi istri itu, mohon maaf, bukan Mbak Elin Suherlina, bukan Mbak Indah. Sebab kalau itu yang jadi istrinya Ibrahim Indah, apa yang terjadi? Dasar laki-laki nggak tanggung jawab, sudah menghamili, ditinggal pergi, laki-laki apa? Itu. Kesabarannya luar biasa, maka mengeluarkan jam-jam. Begitu sabarnya taat, pulang 13 tahun, suruhnya membeli anak. Kesabaran yang luar biasa. Anak pun sabar, sampai mengatakan, ya, mohon maaf, siapa tadi nama ini? Mohon maaf. Ya, Mas Nador. Untung yang jadi anaknya itu bukan Mas Nador. Saya melihat apa Mas Nador? Mohon maaf Mas Nador. Mas Nador. Itu. Aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Maka coba kesabaran. Sekarang dibaca surat. Mohon maaf. Nanti aja agak panjang itu. Itu sampai kerjakan apa yang kau diperintahkan Allah. Aku mimpi, dalam mimpiku aku harus nyembelih anak dirimu Ismail. Apa kata Ismail? I'mal matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan, ini perintah Allah, ini perintah agama. Saya termasuk orang yang sabar, taat kepada orang tua. Anak bisa taat kepada orang tua, ini luar biasa. Anak di Indonesia ini, Mas Nador, lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, handphonenya berdering langsung lari. Kalau anaknya Mas Nador nanti seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone, itu. Handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Anak apa ini? Mendahulukan handphone daripada orang tuanya. Nah, maka dari sisi ini, untung yang jadi Ismail bukan anaknya Mas Nador. Sebab kalau itu anaknya Mas Nador, aku melihat dalam mimpiku nyembelih kamu. Apa jawabannya anak Mas Nador? Oh ya sama Pak, saya mimpinya sama. Saya mimpinya nyembelih Bapak dan mukuli Bapak. Bapak ini Bang Toyib nggak pernah pulang, datang-datang mau nyembelih. Maka kesabaran yang kedua ini adalah senantiasa taat. Keluarga yang dirindukan surga, keluarga yang nanti akan bersama di surga, dia bisa menerima apapun yang ditakdirkan. Kedua, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kedua, dia tetap taat. Membangun ketaatan di dalam keluarga ini penting. Anak yang taat orang tua, istri yang taat pada suami, suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Suami yang menjalankan fungsi sebagai ayah, sebagai suami. Yang dia mengayomi, yang dia menjadi pemimpin, yang dia melindungi kepada istri dan anaknya. Tidak ada KDRT, tidak ada disharmoni. Tidak ada affair, tidak ada sesuatu yang mendoliminya. Maka dari sisi ini, itulah orang-orang yang dijanjikan surga. Yang ketiga, sabar Allah tidak berbuat maksiat. Jauhkan dari kemaksiatan di dalam keluarga. Sabar pertama, menerima apa yang ada. Kedua, sabar yang kedua, tetap dalam ketaatan. Jalankan sholat, jalankan puasa, zakat, semuanya. Yang ketiga, tidak ada maksiat di dalam keluarga. Sabar. Yang kedua, syukur. Kenapa harus syukur? Karena di balik yang kita tidak sukai, harus banyak nikmat yang harus kita syukuri. Yang ketiga, fikir, terus menuntut ilmu. Karena modal orang untuk sukses di dalam dunia akhirat ini, kalau senantiasa menambah ilmu. Yang keempat, zikir, yaitu tetap melaksanakan ibadah. Doa, wirid, zikir. Sabar, syukur, fikir, zikir. Inilah modal utama yang harus dimiliki bagi keluarga-keluarga yang akan bertemu di dunia dan akan bertemu di akhirat, yaitu saya ulang, sabar, syukur, fikir, dan zikir. Dan mengapa harus keluarga? Karena karir sifat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Karena harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Itu keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah
keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Kenapa? Karena nanti keluarga ini adalah institusi terkecil di dalam kehidupan orang beragama. Maka kunci kedua nanti, keluarga harus mensurgakan. Untuk itu kita harus membangun al-jannatu dunal jannah, yaitu membangun surga sebelum kita memasuki surga, yaitu membangun keluarga surgawi. Keluarga surgawi dalam rumah tangga ada beberapa kunci. Kunci pertama, ikatan suami istri bukan mahabbah tapi mawaddah. Kenapa Allah mengikat suami istri tidak dengan mahabbah? Sayang ini saya nggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis saya bikinkan satu coret-coretan supaya ta'asur fil qalb, supaya mengesan di hati. Karena kalau kajian ini nggak pakai tulis-menulis, nggak baca Quran, hanya dengerin gini, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, bang, belum masuk udah keluar lagi. Apalagi sambil makan-makan, nanti yang teringat makanannya daripada pengajiannya. Wah, gimana pengajiannya tadi, ceramahnya? Wah, tadi rotinya kemanisan. Wah, itu kacangnya kasinin. Lebih terkesan makanannya daripada pengajian. Apalagi duduknya sambil santai. Nah, santai, kameranya dimatiin. Ini saya serius, itu udah billahi taufik wal hidayah. Itu. Ini yang tidak on cam ini dari sekian banyak peserta Zoom, yang on cam cuma 2 orang ini. Masya Allah biasa. Itu. Yang nggak on cam ini sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sudah sampai Sidratul Muntaha ini Mas Nadar. Ini nah, nanti tinggal kita berdua Mas Nadar. Nah, jadi kunci pertama adalah mawaddah, bukan mahabbah. Apa bedanya mawaddah dan mahabbah? Mawaddah diambil langsung oleh nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud ini cinta yang lahir batin, cinta yang mendalam. Kalau mahabbah, cinta yang di permukaan, yang dohir, tidak sampai ke lahir dan batin, tidak sampai ke rongga dada. Kalau Anda mencintai wanita karena kecantikannya, maka itu masih mahabbah. Mencintai laki-laki karena ketampanannya, itu masih mahabbah. Gitu. Tapi cinta lahir batin ini adalah cinta yang tanpa pamrih. Maka tidak ada orang bercerai hanya karena wajahnya pasangan berubah. Kalau cinta nikah hanya karena wajah, saya sarankan cari aja pasangan yang jelek, lebih wantek, lebih kekeh, lebih istiqomah. Punya pasangan kok jelek, sampai tua pun jelek. Sampai mati pun masih jelek terus. Kalau ganteng, Mas Nadar sampai sekarang oke. Tapi sebentar lagi, mohon maaf, sudah Masya Allah, amit-amit. Ini imut-imut, sebentar lagi amit-amit. Sekarang masih baru parfum, sebentar lagi ya bau balsem. Itu semuanya. Nah, sekarang masih bisa ke diskotik, sebentar lagi apotek urusannya. Nah, dari sisi ini, maka demikian juga jangan mencintai karena harta. Karena harta itu tidak melanggengkan. Harta bisa berubah, bisa hilang. Kalau hanya karena harta, nanti ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, ini yang jawab, ditendang melayang. Nah, dari sisi ini, maka bukan karena itu. Maka kata kunci pertama adalah mawaddah. Mawaddah tidak cukup disambung dengan sakinah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang memenuhi paling tidak 5 makna dari sakinah ini. Saya ambil shortcut-nya dulu. Sakinah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, An-Naml ayat 18, itu adalah dimaknakan kepada tempat tinggal yang aman, nyaman, tenang. Maka kata sakinah disebut tempat tinggal. Mas Nandor, kalau di Arab Saudi, orang tanya rumah itu, aina taskun, di mana kamu bersakinah? Mas Nandor aslinya dari mana? Banyuwangi. Dari mana? Banyuwangi.
Mana? Putus-putus. Dari Banyuwangi, Ustadz. Oh, Banyuwangi. Masya Allah, bahasanya using. Bisa nyantet. Bisa nyantet Mas Altar, bisa nyantet Mas Elin. Ya, itu. Masya Allah. Nah, di Banyuwangi, mohon maaf. Saya ulang. Jadi, kalau Anda ditanya Aina Taskun, di mana kamu bersakinah? Saya di Banyuwangi. Karena di Wellington tidak menjadi permanen residen, maka orang mengatakan saya orang Banyuwangi. Di Banyuwangi itulah tempat sakinah. Tempat di mana dia merasa aman, nyaman, dan itu tempat tinggal. Walaupun sudah di Wellington itu 10 tahun, dia merasakan orang Banyuwangi, bukan orang Wellington. Itu sakinah. Maka fungsi sakinah dalam keluarga adalah ketika keluarga itu merasakan aman, nyaman, tenang. Maka keluarga yang sakinah adalah keluarga yang suami betah di rumah, istri betah di rumah, anak betah di rumah. Maka kalau ada suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dari kantor kok pengen segera pulang, pengen homesick, pengen segera pulang, maka dia sakinah. Maka kalau bisa, kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Itu keluarga yang sakinah. Oh, tapi nggak bisa masak, go food. Sebelum suami datang udah go food, suami datang tinggal manasin ulang. Maka pertama, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang aman, nyaman, tenang di dalamnya. Kedua, keluarga, karena sering sekali setiap ada orang nikah selalu didoakan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Modal utama tadi sabar, syukur, fikir, dzikir. Yang kedua, nanti poin berikutnya adalah berkeluarga ini harus ada mawaddah ikatannya. Yang ketiga, harus ada sakinah. Sakinah pertama adalah aman, nyaman, tenang. Yang kedua, optimistis. Kata sakinah Allah pakai di dalam Al-Quran, surat Al-Fatih ayat 4. Berkaitan dengan optimistis. Berkaitan dengan perang Badar. Dan juga kepada Zakaria. Karena Nabi Zakaria sudah terlalu tua, segala macam, sudah tulangnya kropos, sudah menopause, tapi pengen punya anak. Maka Allah turunkan sakinah, masih ada harapan. Harapan optimistis itu disebut dengan sakinah. Perang Badar itu umat Islam hanya 300, tapi menang dengan 1000 tentara musuh. Karena Allah turunkan sakinah. Maka tugas keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang mempunyai sakinah, mempunyai optimistis untuk masuk surga. Dengan apa? Dengan amal agama. Mas Nador, saya boleh nanya, di rumah Rasulullah TV-nya berapa in? Di rumah Rasulullah ada nggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah ada nggak tanaman janda bolong? Di rumah Rasulullah ada nggak sepeda lipatnya Brompton Evenhorn? Di rumah Rasulullah punya nggak, mohon maaf, kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Tetapi keluarga itu optimistis ke surga karena ada amal agama di keluarga. Maka pastikan sakinah itu akan muncul di keluarga kalau ada amal agama di keluarga. Misalnya anaknya Mas Nador kok masuk rumah nggak pakai salam, suruh keluar lagi. Ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah masuknya salam. Supaya rumah ini mengantarkan kita ke surga. Makan kok tangan kiri sambil jalan, makan tuh duduk dengan tangan kanan, pakai doa. Gimana Mas Nador? Doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Pinter ya. Kalau mau ke toilet gimana? Di depan kloset, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Udah pinter, Masya Allah, biasa ya. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan, terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pinter, Masya Allah, luar biasa. Ini ngerti apa enggak ini orang Wellington ini? Masya Allah. Nah, dari sisi ini sekali lagi sakinah yang ketiga. Tidak boleh ada kecurigaan. Allah pakai kata sakinah di dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 18.
yaitu berkaitan dengan perjanjian Aqobah. Waktu itu perjanjian Aqobah itu tidak semua orang yakin terhadap orang yang janji kepada Rasulullah. Karena jangan-jangan ini mata-mata. Dikira 01 ternyata 02, dikira cebong ternyata kampret, dikira kadrun ternyata bipang, dikira Anies ternyata Ganjar, dikira Ganjar ternyata Erlangga, dikira Erlangga ternyata Erick Thohir, dikira Erick Thohir ternyata Puan Maharani. Maka nanti ada orang saling curiga. Kecurigaan ini Allah turunkan sakinah. Maka kata sakinah untuk Al-Quran, untuk keluarga, harus tidak boleh ada kecurigaan. Kecurigaan itu mohon maaf, tolong suami jangan sampai memancing kecurigaan pada istri, istri jangan mudah-mudah curiga pada suami. Maka bisa dipercaya dan bisa mempercayai. Orang tua harus percaya kepada anak, jangan anak mencurigakan karena narkobanya, karena pornografinya. Dimulai dari handphone, Mas Nandor, nanti handphone di suami itu kontak istri ditulis siapa. Kalau namanya Elin, ini namanya Elin Suherlina, itu namanya Elin Suherlina, tapi telepon kepada suaminya kok dikontak di situ, Bu Elin, lihat nanti Bu Elin telepon di kontak suami tulisannya siapa. Kalau tulisannya Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Hane masih oke. Tapi kalau namanya Elin, tapi ditulisnya di situ Mama 1, Mama 2, Mama 3. Apalagi namanya Elin, tapi ditulisnya di situ Mabes Polri, Mako Brimob, Kadip Propam. Apalagi jelas namanya Dewi Elin Indah, tapi ditulisnya di situ Mak Lampir. Wah, Mak Lampir telepon. Lah ini sudah ini. Nah, maka atau di polisi satpam atau wah itu semuanya itu tanda relasi yang mencurigakan. Mencurigakan, maka jangan mencurigai dan jangan dicurigai. Saling percaya, ini kuncinya. Berikutnya kata sakinah dipakai di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, di mana sakinah diartikan pisau yang tajam ketika Zulekha dipermalukan, diejek, mohon maaf, dibully oleh wanita-wanita di Mesir. Maka diundanglah semua wanita Mesir, dikasih buah, terus dikasih sikin, dikasih sakinah, dikasih pisau yang tajam. Dan ketika Yusuf itu keluar, maka semua orang memotong jari-jarinya tidak berasa. Bukan ngupas buah, tapi motong jari. Tidak berasa, artinya tidak menyakiti. Maka tugas berikutnya tidak boleh saling menyakiti. Menegur pun dengan cara baik. Kalau suami melanggar agama, tegurannya teguran yang mengenakkan. Jangan negur suami, Bapak tahu Fir'aun. Ya tahu, persis Bapak ini kayak Fir'aun. Nah, berarti Anda tidak hikmah. Sakinah berikutnya tidak boleh ada saling mengganggu. Gangguan internal maupun eksternal. Tidak ada gangguan di dalam berkeluarga maupun gangguan kepada keluarga orang lain. Sakinah yang kelima ini saya temukan, saya ambil dari sakinah ditemukan di hadis. Kalau kamu jadi makmum, maka berdirilah dengan sakinah. Jangan ganggu satu dengan yang lain. Mentang-mentang dia lulusan YIN, SAG, Sarjana Alam Gaib, wah, bacaan jadi makmum, bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Nah, jadi mengganggu yang lain. Maka sakinah tidak ada. Saya ulang, kata sakinah harus memaknai sakinah ini dalam keluarga di dalam 5 hal. 1, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang aman, nyaman, dunia sampai akhirat. Dengan apa? Dengan amal agama. Adakah hidupkan amal agama di rumah? Ada bacaan Quran di rumah? Ada sholat sunnah di rumah? Ada ihya sunnah, sunnah-sunnah yang ditegakkan di rumah. Kedua, sakinah ada optimistis untuk bisa masuk surga bersama dengan kesabaran yang dibangun di rumah. Yang ketiga, tidak boleh saling mencurigai. Tidak boleh mencurigai, tidak boleh dicurigai. Maka harus ada transparansi.
saling terbuka. Dimulai dari handphone. Handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri bisa dipakai suami, jangan ada password. Kalau perlu Mas Nador, mulai nanti handphonenya Mas Nador serahkan istri seminggu. Biar dipakai istrinya seminggu, terus Mas Nador beli lagi dengan nomor baru, disimpan di kantor. Oh, sama aja kalau gitu ya, masalah luar biasa. Oke, yang berikutnya tidak boleh saling mencurigai, tidak pisau yang tajam, artinya di situ tidak boleh menyakiti dan tidak boleh saling mengganggu. Kata kunci berikutnya adalah rahmah. Untuk menjadi rahmat Allah turun di antaranya kalau keluarga ini satu. Bagaimana wa'asiruna bil ma'ruf. Untuk memudahkan, saya tolong dibaca, rahmat akan turun kalau ada suami yang berlaku baik kepada istrinya. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 19. Minimal terjemahnya saja nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu, An-Nisa ayat 19. Udah satu ayat ini. Ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina la yahillukum wala bima illa ashiruhunna bil ma'ruf dari umur bahasa Allah ya Allah. Ini kalau di Zoom suaranya terputus-putus, Mas Nadar. Orang yang beriman. Ya, betul, Pak Elin. Pak Elin, makasih. Pak Elin Verlina, ya. Wahai Ya, orang dibaca. yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Nomor satu, tolong dicatat baik-baik. Suami jangan suka maksa-maksa istri. Istri jangan, mohon maaf, suka maksa-maksa suami. Hubungan Anda, hubungan yang saling ridho antarodin. Ini poin pertama, tolong catat baik-baik. Ini poin pertama. Keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Rahmah akan turun kalau suami tidak suka maksa-maksa istri. Ini poin pertama. Karena hubungan Anda adalah hubungan yang mawaddah, hubungan tanpa pamrih, hubungan yang betul-betul ikatan dunia sampai akhirat. Maka semuanya dengan keikhlasan. Kalau ada ketaatan pada suami bukan karena minta belanja yang banyak. Suami baik pada istri supaya dilayani yang dengan baik. Enggak. Urusannya kita dengan Allah. Maka jangan ada maksa. Yang kedua, lanjut. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Dan jangan menyusahkan. Dengerin para laki-laki. Satu, kalau Anda Mas Nador, kalau Anda sampai menyusahkan istri, satu, Anda menyakiti hati keluarga besarnya. Anda menikahi wanita dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai sekolahnya, nggak biayai kesehatannya, nggak biayai semua pendidikannya. Terutama saya. Karena saya dulu nikahi istri saya tunggu sampai S2 selesai. Baru saya lamar supaya saya nggak biayai. Itu, ya. Itu. Maka kalau Anda menyakiti hati keluarga besarnya, bapak, ibunya, adik, kakaknya, semuanya tersakiti. Dua, ingat Mas Nador, kalau Anda menyakiti hati istri itu high cost. Karena wanita kalau nangis, air mata yang keluar itu merusak. Eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, lipstick, semuanya rusak. Mahal. Kalau Mas Nador yang nangis, nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya kan warna kulitnya sama semuanya. Tangan, kaki, muka kok warnanya sama semua. Ya, maka jangan pernah menyakiti wanita. Sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada laki-laki yang suka memuliakan istrinya. Mulai dari panggilan. Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti hati pasangan. Mohon maaf, Bu Elin punya suami kok hitam, nggak boleh dipanggil black si black, nggak boleh. Itu. Suaminya pendek dipanggil pin, upin, itu nyil, nggak boleh. Istrinya botak, suaminya botak, panggil tak botak, nggak boleh. Itu.
Istrinya gemuk, nggak boleh panggil dut, nggak boleh. Tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. Wahai tuan besar, gitu, supaya orang tidak tersinggung, ya, gitu. Oke, jangan menyusahkan. Lanjut. Jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi karena tendensius materi. Maka tolong dicatat baik-baik, Mas Nador. Suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Istri melayani suami bukan karena fulus uang cuan. Sekarang kalau wanita sekarang, kalau foto selalu gini-gini. Ya, itu artinya uang belanja, uang belanja, uang belanja. Ya, itu. Bukan love sarangio, bukan. Nah, ini ya. Nah, jadi mohon maaf. Oh, biasanya 10 juta, ini cuma 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak, ini potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta 800, kurang 200.000. Biar setrikamu miring, potong 200.000. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, jangan sampai melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula, kemarin kurang 600, mana yang 600? Cucian nggak bersih, kurang 800. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop. Stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau gitu itu hubungan transaksional. Kapan-kapan saya akan bicara khusus mengenai ketahanan rumah tangga dengan segala permasalahannya, tapi saya diundang khusus ke Wellington. Yang penting saya ditiketin gitu aja. Wah, pokoknya ditiketin, saya sama istri, saya akan berangkat ke sana. Dah. Nanti tidurnya dari masjid ke masjid aja, numpang aja situ ya, itu sudah, itu tiketin, nanti asal cocok waktunya, cocok budgetnya, berangkat, udah itu. Ya, itu ke Wellington. Gimana kalau teman-teman Wellington kita bertemu darat, jadi kita lebih sampai, karena kalau gini ini tidak terlalu fokus, kurang tawajuh ya. Nah, jadi disitulah maka tidak boleh saling menyakiti. Lanjut. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Keji pun yang nyata. Maka nanti istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya keji. Handphonenya ganti-ganti, mobilnya bagus, tapi makanannya istri 5K. Karak, kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap terus. Nah, menunya stereo, sego setengah, tempe separuh. Maka boleh orang ini ya. Itu. Atau suami boleh mukul istri, tapi nanti ada syaratnya. Kalau dia melanggar agama, tidak taat ibadah, tidak taat suami, tidak mau mandi, ya, segala macam, pergi tanpa pamit, itu pun tidak boleh diwajah, itu pun nggak boleh menciderai, nggak boleh sampai keluar darah. Itu. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya. Lanjut. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Wa asiruna bil ma'ruf bukan sekedar patut, Pak, tapi saling pengertian. Kunci keluarga surgawi adalah saling pengertian. Oh, tapi suami saya dokter, lulusan Wellington, tidak ada hubungannya. Sudah S2, S3 di Wellington, belum tentu dia paham, dia mengerti kepada pasangannya. Mengerti itu urusan bagaimana dia paham agama, bukan sekedar profesor, doktor. Bukan sekedar ijazahnya asli atau palsu, nggak ada hubungannya. Ya, itu. Lanjut. Lanjut, yuk. Terus. Tidak menyukai mereka, maka sabarlah. Diulang, keputus tadi. Ya. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Masya Allah. Ini dibalik yang kita sabar, nanti ada yang disyukuri. Kalau nggak suka pada suami, nggak suka pada istri, sabar. Udah, kuncinya ini. Jangan mudah-mudah. Tempe hilang 2 jam minta cerai. Suami sekali terlambat kantor aja minta diceraikan. Enggak sabar. Di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Istri saya dulu kutilang, kurus tinggi langsing. Sekarang kok pertumbuhannya melebar.
gemuk, gendut, gembrot, nggak apa-apa. Di balik gemuknya pasti banyak kelebihan. Udah toh, orang gemuk itu pasti punya banyak kelebihan. Itu. Nggak usah disebutin, ya itu semuanya. Ya, pokoknya di balik kekurangan ada kelebihan. Maka sabar, syukur, fikir, zikir. Ayat ini bicara tentang bagaimana pergaulan suami istri itu akan menjamin keluarga yang ketemu di dunia dan ketemu di akhirat. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rohmah akan turun kalau hubungan baik suami istri dijalin dengan sakinah tadi, saling memberikan dorongan untuk amal agama hidup di rumah tangga kita. 1 jam lebih sudah saya kasih pengantar. Saya kembalikan Mas Nador. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, monggo. Mau ditambahin, dilengkapi, oke juga. Monggo silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga suaranya bisa didengar nih Pak Ustadz. Cukup. Bisa. Cuman volumenya dinaikkan lagi dikit. Oke, siap. Jadi seperti itulah pengajian dari pengantar pengajian dari Ustadz Wijayanto. Untuk berikutnya kita ada satu sesi pertanyaan tanya jawab. Tentunya terlalu banyak poin yang kalau harus saya summary satu persatu, tapi at least di pertama tadi ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa berkeluarga itu tidak boleh lepas dari pertama bersyukur, kedua itu bersyukur, pertama adalah bersabar, pertama adalah bersabar, kedua adalah bersyukur, kemudian berpikir artinya itu tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu, mengerti, dan yang terakhir adalah berzikir, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tiga kalimat yang paling sering kita dengar ketika kita membicarakan tentang pernikahan, yaitu pertama mawaddah, sakinah, dan yang ketiga adalah rahmah atau cinta kasih Tuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, bahwa mawaddah itu ternyata nggak cukup sekedar apa yang kita lihat di permukaan, nggak cukup seperti bagaimana anak muda pacaran gitu ya, tapi lebih jauh dari itu. Bahkan ternyata mawaddah sendiri itu turunan dari nama Tuhan, ya, yang artinya mencintai sampai level sejati atau jasmani dan rohani. Kemudian yaitu sakinah. Sakinah artinya merasa damai, tentram, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa sakinah itu sering juga dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan di mana seseorang mungkin merasa berada di rumah. Sakinah. Yang terakhir tentunya adalah rahmah, yaitu cinta kasih Tuhan. Tujuan untuk berkeluarga itu untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan dan mengharap cinta kasih Tuhan. Begitu. Untuk selanjutnya kita ada satu sesi tanya jawab. Dipersilakan, ada jamaah. Saya mau Ya. tanya. Ada satu pertanyaan dari Pak Jaga, mau Pak Jaga? Nggak harus bertanya, melengkapi lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Elin Suherlina ini dari Zoom atau adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ya, Ustaz, terima kasih sekali dengan pencerahannya yang sangat menyegarkan tenaga dan isinya daging semua. Insya Allah kalau dari pengajian ini bertambah bahwa kehidupan kita. Ustaz, saya ada dua pertanyaan kalau boleh, Ustaz. Ini saya salah satu yang paling tua di sini, Ustaz. Jadi pikirannya udah mau pensiun, sama ingat mati aja. Kalau tidak salah, kalau kita mendidik anak kita menjadi paham Al-Quran, nanti kalau sudah mati, anak itu akan bisa memberikan. Sebentar Pak, diulang kurang begitu jelas. Kalau tidak salah,
kalau anak kita yang hafal Quran, Ya, kalau mati, anak itu nanti akan memberikan mahkota buat keluarganya, bukan keluarganya. Ya. Saya mikir membicarakan anak di Wellington ini kan agak susah untuk menghafal Quran. Nah, saya sama istri berpikir mungkin 2 tahun lagi kita ambil pensiun pulang ke Indonesia karena dekat tempat tinggal kami ada Pak Hafiz. Saya berdua istri belajar untuk menghafal Al-Quran di sana. Mudah-mudahan saya sama istri bisa memberikan mahkota ke orang tua saya, menjadi contoh amin, amin, saya. Itu, Ustaz. amin, amin, amin. Dan kita berpikir anak saya 1, Ustaz. 2 tahun Ya. lagi kalau sudah menikah, kami tenang meninggalkannya di New Zealand. Kalau belum menikah, bingung juga. Jadi pertanyaan saya, mohon saran dari Ustaz, apakah sebaiknya saya kalau belum menikah nanti saya tetap pulang ke Indonesia atau tidak? Itu satu, Ustaz, pertanyaan pertama. Dan yang kedua, Ustaz. Ya, satu dulu saya jawab dulu ya Pak. Ya. Nah, poin per poin. Pertama betul bahwa anak itu nanti bisa menjadikan syafaat di hari kiamat karena bacaan Qur'annya. Kedua, diberikan mahkota. Ketiga, dari situ berserikat pahala. Artinya, kalau orang tua itu tidak hafal Quran, tapi memfasilitasi anaknya hafal Quran, maka pahalanya mengalir juga kepada orang tuanya karena memfasilitasi. Tidak hanya kepada anak angkat, anak siapapun, kita membiayai pesantren juga seperti itu. Dan ini nanti berserikat itu sampai dihubungkan. Orang yang baca Quran, mungkin anaknya Bapak, Pak siapa tadi yang nanya, namanya belum menyebutkan Pak Agam. Pak Agam. Ya, jadi misalnya anak Pak Agam itu surganya di atas, maka Bapak disambungkan, itu artinya disambungkan ke atas. Maka surga Bapak diangkat oleh anaknya. Sekarang dibaca surat At-Tur ayat 21. Dibaca surat At-Tur ayat 21. Ayo terjemahnya aja nggak apa-apa. Surat At-Tur ayat 21. Pak Elin, boleh saya dibacakan surat At-Tur ayat 21. Atau Mas Nandor cari surat At-Tur, browsing sebentar. Masih punya paket data enggak? Kalau enggak wifi-nya minta ke KJRI ya. Maaf Ustadz, ayat berapa? Ayat 21, Mbak Altar. Oke, saya bacakan Ya. artinya aja ya Ustadz ya. Ya, boleh ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, ayat ini bicara tentang pentingnya menurunkan generasi yang Qur'ani. Karena generasi yang Qur'ani, generasi yang Muslim yang kuat ini nanti mengangkat derajat kita, dipertemukan. Jadi Pak Agam nanti kalau surganya di bawah, punya anak, punya cucu kok di atas, maka Bapak ditarik, di-upgrade oleh anak dan cucu kita. Maka mulia sekali, bagus sekali Pak, nanti pensiun, betul, ketika pensiun sudah berpikirnya ke sana saja. Pensiun tuh nggak usah mikir tentang usaha, wirausaha, enggak, usahanya untuk akhirat supaya husnul khotimah saja. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana, ini sekaligus untuk jawab, yang kedua, bagaimana yang terbaik, maka ukurannya 3. Anak itu tetap di Wellington atau dibawa pulang, ukurannya 3. 1, khairul fitini, wa ma'asi, wa akibati amri. Terbaik untuk agama. Kalau di Wellington tetap dia menjalankan agamanya tetap terjamin, oke. Tapi walaupun dunianya sehebat apapun, kalau agamanya nggak terjamin, ya jangan dilakukan. Mending ke Indonesia. Kedua, urusan duniawi. Agamanya bagus, tetapi makannya minta-minta. Dia ini, maka harus baik juga secara duniawi. Secara material, secara itu. Yang ketiga adalah akibat yang muncul. Kalau ditinggal sendiri fitnahnya gimana, kalau enggak gimana, itu membahayakan enggak, kehormatannya gimana, keselamatannya gimana, kesejahteraannya gimana. Maka pertimbangannya 3 lewat istikharah.
yaitu kita doa kepada Allah minta yang terbaik. Terbaik untuk agama, terbaik untuk dunia, dan yang ketiga akibat yang akan muncul. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Maka dianalisis SWOT. Itu strength-nya gimana, weakness-nya gimana, opportunity-nya gimana, strength-nya di mana, itu ya, threat-nya gimana, nah itu ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Nadar. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan berikutnya dari jemaah. Ustadz, ini kan tadi sempat disinggung tentang dari sejak awal di pengantar Ustadz Wijayanto nggak secara terus terang, tapi sedikit-sedikit menyinggung 2024 nih. Ya kan Ustadz? Menyinggung pemilihan 2024. Iya. Nah, kita tuh ada pertanyaan untuk mewujudkan sakinah gitu ya dalam dunia demokrasi gitu, di mana kemungkinan selalu ada kemungkinan bahwa pasangan kita tuh berbeda pilihan, berbeda pilihan politik gitu loh. Itu bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, itu istihad. Ini syai'un istihadiyun, sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Nabi. Yang penting jangan putus silaturahmi. Karena itu istihad, itu salah pun berpahala. Menurut istihad saya adalah Anies. Tapi orang lain kok Ganjar, orang lain lagi kok Erick Thohir, orang lain Prabowo, orang lain Puan. Enggak masalah, itu istihad Anda. Yang penting Anda jujur dengan nurani Anda. Pilihan Anda itu atas dasar apa? Jadi betul-betul bisa mempertanggungjawabkan. Enggak apa-apa kalau itu nanti salah pun, tapi sudah sesuai dengan keyakinan Anda. Bukan karena materi loh ya. Karena kalau itu kaitannya 50 ribuan, kaitannya dengan kaos yang sablonan luntur, itu nanti pertanggungjawabannya susah. Jadi kalau ini nggak ada masalah. Yang penting itu sudah istihad, hasil pemikiran yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Nah, jadi berpikirnya ya untuk kemaslahatan umat. Itu. Kalau saya pilih ini, insya Allah Indonesia jauh lebih baik. Itu. Secara agama, secara duniawi, secara akibat, segala macam, ekonomi, sosial, politiknya kok lebih baik ini. Ini istihad. Istihad itu seandainya salah pun masih berpahala. Tapi betul-betul bukan like and dislike. Hanya karena senang tidak senang, enggak. Saya itu enggak senang kepada dia, tapi dia membawa kebaikan, harus kita pilih. Ya, jadi karena ada orang yang enggak suka sesuatu, khawatir bisnisnya hancur. Wah, kalau saya pilih dia, bisnis saya nanti kacau karena saya banyak kecurangan. Wah, ini orangnya nanti tegas. Dulu pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Ada orang nggak mau milih karena kalau dia yang jadi, alamat bisnis saya hancur. Karena bisnis saya melibatkan orang-orang yang ada fraud di situ, ada sesuatu yang nggak beres. Nah itu namanya pertanggungjawabannya nggak benar di hadapan Allah. Jadi nggak apa-apa, suami istri yang penting jangan putus silaturahmi. Nggak apa-apa. Toh itu cuma 5 tahun. Seandainya menang pun nggak dapat apa-apa, cuma dapat kaos, sablonan, luntur, sama uang 50 ribuan di sisi sekarang. Ya, itu. Nah, tapi prinsipnya istihad Anda. Dan nggak apa-apa, beda politik itu nggak apa-apa. Beda itu nggak apa-apa. Kalau perlu, ya semua calon itu satu rumah beda-beda. Jadi dapat kaos dari mana-mana. Ya, ya nggak apa-apa, biasa aja. Yang penting sesuai dengan istihad hasil pikiran kita. Berpikir yang mendalam itu istihad. Kalau kaitannya dengan hati, namanya mujahadah. Kalau kaitannya dengan fisik, namanya jihad. Jahada yujahidu jihadan. Kalau berjuang kok dengan fisik, namanya jihad. Bangun masjid itu jihad. Cari uang itu jihad. Perang itu jihad. Tapi kalau berpikir secara maksimal, itu ijtihad. Tapi kalau orang mengendalikan nafsu, namanya mujahadah. Satu akar kata namanya jahada yujahidu jihad. Ya, begitu. Gitu Mas Nantor, nggak masalah. Tidak ini. Yang penting jangan putus silaturahmi. Nggak mau sholat gara-gara apa? Dulu ada orang nggak mau sholat di belakangnya Muhammadiyah. Karena dia nurunkan NU misalnya. Walabdolin yang lain nggak mau, amin, nggak mau. Karena dia nurunkan Gus Dur.
walabdolin, Gus Dur gitu, nggak mau amin ya gitu. Karena saya nggak pendukung Amin Rais, nah, nggak ada hubungannya. Jadi jangan sampai kita sampai mengarah itu. Udah, itu istihad pilihan politik. Begitu, ada Mbak Nungki Bismo di mana? Silakan Mbak Nungki Bismo. Ini karena adminnya nggak nunjuk Mas Nador. Ada yang dari Zoom ini? Ya, Assalamualaikum Ustadz, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak Nungki. Alhamdulillah, semoga sehat. Posisi di mana? Saya tinggal di Rolleston, bukan di Wellington, Oh, di siap. South Island. Ah, ngundang sendiri dong, jangan hanya gabung. Next yang undang Mbak Nungki. Insya Allah, insya Allah. Ditiketin, saya pula datang sana. Siap, Ya. siap. Ya. Nanti suami saya yang sponsorin. Siap, sponsornya. Saya makannya gampang kok, oh, itu ceplokin dok udah selesai. Ya, Ya. pakai telur dadar sudah cukup. Ya. 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 Ini Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Insya Allah, saya percaya anak-anak dari komunitas Muslim Indonesia di New Zealand ini, insya Allah adalah generasi muda yang taat ibadah, Amin, amin. menjalankan ritual karena kita orang tuanya rajin ke majelis dan sebagainya. Yang menjadi Amin. pertanyaan saya dalam perjalanan spiritual manusia dari muda ke dewasa dan kemudian tua, terutama kita hidup di negara barat dan anak-anak saya sudah umur 21 dan 18. Alhamdulillah mereka rajin ibadah, tapi nanti kan ada masa pasang surutnya nih Ustadz. Ya. Nah, bagaimana mereka supaya secara spiritualitas itu merasa selalu ada koneksi dengan Allah, merasa bahwa saya sholat itu karena saya butuh Allah, bukan sholat hanya sebagai ritual 5 kali. Jadi lebih, kalau ritual itu kan lebih kepada menjadi kebiasaan, tapi yang jadi concern saya adalah saya sholat, saya berdoa, saya beribadah itu karena saya merasa butuh Allah, saya merasa harus berhubungan dengan Allah, dan saya ingin hidup saya tuh selalu dekat dengan Allah. Itu Ustadz. Saya pandu, bagaimana Mbak Nungki. menumbuhkan itu? Iya Pak. Mbak Nungki, saya pandu, tolong di respon biar interaktif, ada reciprocity. Iya. Jadi gini Mbak Nungki, kalau di depan Mbak Nungki ada jatuh kertas 2, yang satu layang-layang besar, layang-layang jatuh di depan gedung, sementara sebelahnya ada cek senilai 200 juta, kecil, kertasnya kecil. Kira-kira anak kecil berebut layang-layang atau berebut cek? Ya pastinya cari layang-layangnya kalau anak kecil. Kalau orang dewasa, kalau Mbak Nungki ngambil ceknya apa ngambil layang-layangnya? Ya pasti ngambil ceknya dong Ustadz. Kenapa Mbak Nungki ngambil ceknya? Karena kita sudah tahu nilainya. Nah, maka yang pertama harus dipahamkan nilai, tahu, pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang sholat. Maka harus tahu pentingnya sholat. Ada 3, Mbak Nungki, supaya orang melakukan amal tidak hanya sholat. Umroh, haji, puasa, harus ada 3 ini yang ditanamkan supaya dia mengamalkannya itu betul-betul karena agama, karena dirinya, bukan karena paksaan orang lain. 1, ahamiyah, pentingnya amal itu. Pentingnya sholat. 2, supaya tahu mulianya orang sholat. Dan ketiga, keuntungannya orang sholat. Ahamiyah, azimah, dan fadilah. Pentingnya sholat, mulianya orang sholat, dan bahaya sekaligus keuntungannya orang sholat. Orang itu tahu pentingnya ijazah sampai dari Banyuwangi loh, Bu. Pergi ke Wellington hanya untuk cari kertas. Padahal itu nyetak sendiri aja bisa. Bikin profesor, doktor, PhD, bisa nyetak sendiri. Dan kira-kira Mbak Nungki, kalau kita punya ijazah, nyimpennya di bawah keset apa di almari kira-kira? Ya, tentunya di almari. Di almari, karena dia tahu pentingnya ijazah itu. Dan kalau anaknya nangis, kira-kira pengen layang-layang, dibuatkan layang-layang dari ijazah yang digunting-gunting, apa dari kertas koran kira-kira? Ya, itu karena tahu pentingnya ijazah. Bu, saya dulu, mohon maaf Bu Nungki, untuk daftar ke UGM, saya kuliah di 2, di IAIN sama di UGM. Dua-duanya alhamdulillah lulus dengan ijazah asli.
UGM asli saya. Saya ijazah saya asli dari UGM. Nanti saya tunjukkan kalau belum. Ya. Nah, jadi mohon maaf, itu untuk daftar, ngambil formulirnya saja subuh, Bu. Habis subuh sudah nunggu hampir. Saya tahun 80-an, Pak. Bu. Jadi masih pakai skalu, masih pakai itu dulu. Jadi ngambilnya ketahuan kan usia saya. Nah, itu untuk cari ijazah karena tahu pentingnya ijazah. Saya rela ninggalkan rumah yang besar untuk di kos-kosan kecil. Untuk makannya itu sekitar cat rice. Cat rice itu sego kucing. Nasi kucing itu cat rice itu ya. Nah, selalu cat rice. Oh, sama Nador juga gitu dulu di mahasiswa juga gitu. Lebih parah lagi itu stereo sego setengah tempe separuh itu. Nah, ya. Sekarang di Wellington agak lumayan. Dulu bapak-bapak yang di KBRI ya juga gitu. Dulu di KBRI itu dulu waktu kuliah juga saya tahu persis ngutang itu aja. Nyadet kok itu. Ada yang sampai sekarang itu belum lunas ada kok. Kemarin ada seorang menteri aja ke Jogja itu nyumbang ke sana karena dulu pernah makan nggak bayar ternyata gitu. Nah, sekarang warungnya itu ke sana di UGM, Bu. Mohon maaf. Jadi sekali lagi tumbuhkan pengetahuan tentang pentingnya kemuliaan dan bahayanya dan keuntungannya orang sholat. Caranya apa? Ya dikasih ilmu agama, ikut kajian. Zoom gini anaknya suruh ikut. Itu ya, jangan ibunya aja. Termasuk suaminya. Kemana suaminya malah ini ya? Suaminya ada di sebelah. Alhamdulillah. Lah itu ya itu. Gitu Mbak Nugi. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Ditunggu undangannya Mbak Nugi. Iya, siap insya Allah. Ya. Monggo, masih ada? Cukup? Monggo, ada pertanyaan lagi? Begitu Mas Nadar? Ada satu dari Mas Agung. Silakan Mas Agung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mas Agung. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini baru join videonya agak terlambat biar fokus posisi di mana? Posisi di mana Mas Agung? Kami di Melbourne, Ustaz. Melbourne, ya. Victoria sudah buka belum? Udah, Ustaz. Udah. Setahun. Besok pulang Indonesia oleh-olehin ya. Amin. Yang Ini saya alumni, jangan yang Cina. Cina ya. Ya. Saya alumni Wellington, Ustaz. Alumni. Oh, gitu. Ya. Ya. Jadi baik. Ini teman-teman semua. Ini Ustaz, ada titipan pertanyaan. Iya, saya tadi nyambung kalau ke Melbourne saya sukanya cuma ke Victoria aja. Ya. Ya, Victoria itu ngangenin, Ustaz, insya Allah. Iya. Pertanyaannya ada titipan. Tadi nambung Mbak Nuki mengenai anak. Kalau secara Islam tanggung jawab orang tua untuk istilahnya mencukupi anak itu sampai balik atau sampai nikah atau bagaimana? Karena berhubungan ada istilahnya yang nanya anaknya itu mungkin agak susah dikasih tahu dan tidak mau sekolah, usianya SMA kelas 1 gitu. Jadi sudah dikasih tahu segala macam dan kebetulan ini qadarullah beliau yatim. Jadi anaknya kasihan ibunya kerja sebagai peran orang ayah mencari nafkah juga sebagai ibu dan qadarullah anaknya ini ya istilahnya dikasih tahu agak susah gitu. Jadi tidak mau sekolah, sudah 4 pekan tidak mau sekolah. Jadi kita mau memberi sharingnya juga agak bingung gitu, Ustaz. Kira-kira pertanyaannya untuk ibunya sampai mana kewajiban seorang mungkin orang tua kepada anak, apakah selepas balik sebenarnya dia sudah bertanggung jawab atau atas dirinya atau sampai mana gitu, Ustaz, sebagai tambahan buat beliau. Jazakallah, Ustaz. Ya, pertama dibaca surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9, tolong dicari An-Nisa ayat 9. Ya. Saya bacakan. Ayo. An-Nisa ayat 9, ada 4 kewajiban orang tua itu ditunaikan dulu. Dari sepanjang masa. Ya, terus. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Satu dulu. Setiap orang tua harus mendidik anaknya kuat. Tidak boleh anaknya lemah. Semua ulama sepakat utamanya lemah adalah lemah keberagamaan, lemah akidahnya, lemah keyakinannya, lemah karakternya. Jadi orang tua wajib mendidik anak menjadi anak yang kuat. Ini pertama. Meskipun sebetulnya ini umum, kuat segalanya. Maka disambung yang kedua. Lanjut. Tugas kedua. Ya, di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Yang kedua, kesejahteraannya. Maka nanti Mas Agung kalau rumahnya kecil jangan bikin anak terlalu banyak. Mosok rumahnya RSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Rumahnya di apartemen, kamarnya 2, tipe studio, anaknya 8. Kalau di desa dulu 2 tidur rumah, 3 suruh di musola, yang lain titipkan mertua. Itu menelantarkan. Maka jangan sampai kesejahteraan. Sandang, pangan, papan, basic need-nya pendidikan harus terjamin. Kesehatan semuanya itu basic need-nya harus terjamin. Dan yang ketiga, terus? Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dia mendidik ketakwaan dan akhlak yang baik. 4 ini tugas, sampai kapan? Sampai dia dewasa. Kapan dia disebut dewasa? Tanggung jawab orang tua sampai dia lepas dari keluarga itu, yaitu pernikahan. Maka orang menikah, Mas Agung, mengambil tanggung jawab. Kalau seorang wanita, begitu dia itu dinikahi, surga nerakanya tidak pada orang tua, tapi pindah kepada suaminya. Maka ketaatannya bukan pada orang tua lagi, pada suami. Sampai nikah. Kalau laki-laki, sampai dia sudah membangun sendiri institusi keluarga. Tapi secara moral sampai mati pun masih ada tanggung jawab. Secara moral. Walaupun udah nikah, kalau ada yang melanggar ya tetap kita harus nasihati. Walaupun dia sudah punya anak, kita bercucu, ya nasihati. Karena dia keturunan kita. Ku anfusakum wa alikum naro, supaya keluarga kita dan seluruh kerabat kita terbebas dari api neraka secara moral, tapi secara hierarki syariah setelah dia berpisah dari keluarga, artinya sudah membangun keluarga sendiri. Tapi kalau SMA dia masih dari tanggung jawabnya. Nah, tapi secara moral ya jangan terlepas, untuk kebaikan ya terus kita beri. Sudah punya anak, sudah punya cucu pun kalau perlu ya tetap itu tanggung jawab kita yang harus kita lakukan secara moral. Begitu ya. Tapi kalau secara hierarki, begitu nikah, maka yang sulit itu, Mas Nador, yang sulit itu bukan mengambil anak, tetapi mengambil tanggung jawab dari orang tuanya. Artinya kalau kita nikah itu mengambil tanggung jawab, surga nerakanya langsung pindah. Itu. Begitu ya. Baik. Ya. Begitu? Cukup? Ya, kalau di sini kan Ustadz paham barangkali kalau orang di sini umur 18 itu anak sudah merasa tidak perlu konsen lagi, Ustaz. Mereka bisa mengambil. Ya, secara hierarki memang kalau dia sudah mandiri sudah lepas dari itu. Tapi secara moral ya sampai hari kiamat selama dia punya jadi anak kita ya kita harus sampaikan terus. Itu pesan moralnya tetap sampai hari itu, sampai mau mati pun sampai mulut kita berbusa itu tetap ini. Nabi Nuh tetap menyampaikan terus walaupun anaknya Nabi Nuh nggak mau. Tetap sampaikan terus, sudah mau mati pun dikasih tahu. Termasuk istrinya Nabi Nuh, ngeyel. Istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Ya. Istrinya Nabi Lut namanya Bu Lut. Bu Nuh itu ya dia ini. Ya. Gitu ya. Gitu Mas Nador. Baik, gitu dulu ya. Saya ini mohon maaf, saya sedang di kamar hotel ini, mohon maaf karena ngejar waktu itu saya cari ruangan di hotel. Ini ada acara saya di Banjarmasin, tidak di rumah saya. Jadi saya ditungguin panitia ini juga, mohon maaf. Sementara itu dulu, mudah-mudahan Allah berikan nanti to be continue. Kalau ada itu, ini sengaja memang tidak tuntas, ini strategi marketing biar KBRI ngundang saya. Enggak biasa, penyanyi aja diundang untuk 17-an, apalagi Ustadznya. Ya penyanyi aja diundang mahal untuk didatang, apalagi ya Ustadz kan nanti bisa safari di situ. Kalau perlu mulai dari ya
mulai sana safari dari apa? Mana tadi Mas Agung di mana? Melbourne kalau perlu. Ya, Melbourne ke Melbourne, Brisbane, Adelaide sampai ke ya Sydney, Canberra sampai ke ini Wellington. Sampai ke temannya Bu Nungki tadi ya. Ya. Begitu ya Mas Nandar? Terima kasih. Ya. Ya. Salam buat Pak Konjen, Pak KBRI semuanya, para Bapak Ibu semuanya di sana. Di sana masih ada Denny Indrayana enggak ya? Yang di Masih Ustaz. Jadi jamaah di Baitul Makmur. salam buat Denny. Ya. Siap. Saya siap. nyebut Denny karena istrinya dulu mahasiswa saya. Dia dapat. Oh siap, Ustaz. Bu Rosi. Ya, Rosi Ya. mahasiswa saya dan temannya istri saya. Saya dapat istri itu mahasiswi saya. Maka saya dengan istri selisihnya 8 tahun. Ya. Ya, itu Ustaz, di Melbourne Ustaz. Kalau di Wellington nggak nyampe, Melbourne aja Ustaz. Siap. Ya udah Melbourne boleh. Melbourne ya. Baik, terima kasih Mas Nandor semuanya. Mudah-mudahan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi satu ada tugas kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Di situ ada wawu atof yang tidak diputus. Kalau sekarang Bu Nungki sekarang itu belajar, Bu Nungki Bismo besok harus mengajarkan. Maka sekarang semuanya Pak Nandor, Pak Agung, Bu Elin, Pak Altar Abiza ini mohon maaf ya, besok harus jadi ustadzah semua. Sekarang jadi kita belajar, besok harus mengajarkan. Minimal kepada anak istri kita. Sebaik-baik kamu belajar dan mengajarkan. Maka sekarang mulai tahun depan Pak Bismo sudah jadi ustadz. Pak Bu Nungki ustadzah. Ya semuanya, Pak Elin semuanya, Mbak Altar itu jadi ustadzah. Jadi kita itu menerima tapi juga memberikan. Kita jadi orang baik dan mengajak kepada kebaikan. Karena setan itu jelek dan mengajak kepada kejelekan. Maka orang Islam tidak cukup jadi orang baik. Dia baik dan menjadi orang yang baik. Maka termasuk Pak Nandor, teman bapak-bapak yang di KBRI, semuanya harus jadi ustadz-ustadz pada waktunya. Ya, setelah selesai belajar dan belajar. Waalaikumsalam, wallahu muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Mohon maaf segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan put that back. No. Mbak Nungki, Mas Bismo. Alhamdulillah baik Om, Tante. Terima kasih udah nimbrung, terima kasih. Alhamdulillah. Om Kadir, kapan kemari nih? Tunggu tiketnya. Nah, nanti Om Leon yang siapin, Om. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Ya, Tante. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Udah kangen berat. Ini mana duduknya tuh Arman? Ya, aman. Mana anak saya? Nggak Kok nggak lihat. kelihatan? Halo, anak saya nggak kelihatan. Oh, tuh Kang Haji. Oh, di rumah. Assalamualaikum jamaah Umi. Masya Allah. Barakallah fikum jami'an. Kapan berkunjung ke sini dong, yang dari sana? Ramai sekali itu di mana? Di itu apa bridge apa? Bridge Club ya. Bridge Club ya. Udah beli aja Bridge Club jadi Nah, masjid. Beli aja Bridge Club jadikan masjid. Masjid Umi Bridge Club. Kurang berapa sih? Kurang berapa? Ada Pak Agam tuh. Pak Agam, ayo Pak Agam. Kurang cuman dikit. Mana Mas Agam mana? Oh, Masya Allah. Mbak Nungki di Queenstown sekarang. Di Rollestone, dekat Christchurch. Oh, saya pikir Queenstown. Tadi saya dengarnya Queenstown, nota tonton gitu lah. Rollestone di Oh, kota Rollestone. kabupaten. Oh, gitu. Deket ini siapa?
Iskandar. Iskandar. Dekat Linkan. Ya, tetangganya Iskandar. Iya, ya, yuk. Kita mau ini. Zia udah gede, udah lihat Zia. Zia udah gede nih tuh. Zia udah gede sekarang. Ini mohon izin ini memperkenalkan takmir masjid kami. Ini masjidnya beliau yang memimpin sekarang. Ya, ini dia. Lagi mau pasang AC katanya tambahan buat imam tetap insya Allah. Masya Allah. Sukses. Mas Agung, tur masjidnya dong Mas, kasih lihat. Oh, ini takmir aja langsung, jangan saya. Udah. Ya dah. Ini Tamir, ininya apa namanya tuh Menteri Agama nih, Menteri Agama mana? Nah, Menteri Agama ya. Ya deh, karena di request, jadi biar supaya semangat yang di Wellington. Betul. Ini apa? Aduh, masya Allah. Ini 3 bedroom sebenarnya rumahnya, rumah kayak rumah 3 bedroom, tapi dibobol. Jadi dindingnya dipecah, jadi ada ruang ini ruang akhwat, jadi buat perempuan. Ini ada tempat dapurnya, tapi dapurnya katanya mau di upgrade mudah-mudahan. Ini sini tempat wudhu. Jadi kayak 3 bedroom sebenarnya, ada ruang-ruang kecil. Ini ada di tempat toilet juga. Di sini ruang lagi. Di sini rencana mau jadi ruang imam tetap, insya Allah. Lagi dipasang AC. Aduh, ini yang ruang ikhwannya. Jadi ini tadi lagi pada ini kerja. Ini teman-teman lagi baru pasang AC, banyak volunteer alhamdulillah. Ini parkirannya. Parkiran sliding gate-nya ini kalau dari tampak luar. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk sholat Jumat ya 100 insya Allah bisa. Dan posisinya dekat stasiun. Jadi kalau parkir kita numpang sama parkiran stasiun. Jadinya alhamdulillah nggak masalah sih. Mas Agung, ini Masjid Indonesia kan Mas Agung ya? Istilahnya teman-teman Indonesia yang daerah barat. Kan ada daerah barat, ada daerah utara, ada daerah timur ya, timur tenggara gitu. Itu ada Westol, ada Suraukita, ada sini BM Baitul Makmur. Ya sebenarnya awalnya sih ada yang rumah, cuman rumahnya diperbaikin di kayak Al Hijrah barangkali ya, Newlands lah kalau di sana mah. Jadi kalau yang di Suraukita memang warehouse kayak Al Amin. Tapi itu kurang ini ya. Kurang apa ya, kalau yang di rumah mungkin lebih karena kalau warehouse kan udah strict, nggak bisa dirubah-rubah ya mungkin itu emang harus ke sini jadi Ke sini dong nanti biar semangat. cuma masa Fahrinya doang yang kesini, Pak Agamnya mana? Pak Agam nyusul. Ya deh. Maaf, saya dinas malam, jadinya saya perlu mengundurkan diri. Udah tuh habis tuh. Udah Habis. lobet juga. Lobet, ini juga lobet. Ya, mohon maaf